Nah ini kan ada beberapa aspirasi dari teman-teman ASN Penjara Indonesia, Pak. Salah satunya terkait netralitas ASN, Pak. Tapi tidak hanya ASN, kami lihat itu ada juga kepala-kepala desa ini, Pak, yang sudah deklarasi. Nah ini pendapat dari inspektorat gimana, Pak? Yang pertama terkait dengan ASN, kita sudah bergerak ya. Kita sudah melakukan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan deklarasi. Tapi alhamdulillah Pak PJ Bupati juga mendorong dalam rangka konteks pilkada juga beliau meminta tim internal untuk melakukan deklarasi seluruh ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan para kepala desa yang tadi disebutkan, kami tidak lepas koordinasi juga dengan Bawaslu. Apabila ada aktivitas kepala desa seperti ini, seperti apa sih aturan yang berlaku? Nah, terkait kepala desa memang ada beberapa yang sudah melaporkan kepada kami dan saat ini sedang kami tangani. Prinsipnya adalah kami tidak akan gegabah dalam menyikapi pelanggaran dari lapangan. Kami tetap akan koordinasi bersama dengan Bawaslu. Itu artinya apakah ada sanksi memang ada yang tidak mematuhi aturan? Kalau terkait ASN, sanksinya sudah jelas. Ada di Undang-Undang ASN, ada di peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai, dan yang terakhir yang lebih teknis ya, itu ada SAP antara Menteri Dalam Negeri, BKN, ASN, termasuk juga dengan Bawaslu. Di situ sudah tegas bentuk pelanggarannya seperti apa, lalu apa yang menjadi hukumannya, itu sudah jelas di situ. Kalau untuk kaitan perangkat desa dan kepala desa itu gimana, Pak? Punishment atau bagaimana buat teman-teman di sana? Saat ini kami dengan Bawaslu sedang berkoordinasi intens tentang itu, Pak. Kira-kira parameter dan istilahnya dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan-laporan pelanggaran yang terkait dengan kepala desa, perangkat desa, kami terus-menerus koordinasi intens dengan Bawaslu. Kami dapat informasi, Pak, bahwa Komisi 1 itu sudah ke provinsi itu, Pak. Ada informasi nggak, Pak, kaitan dengan netralitas ASN sampai perangkat desa? Ya, saya pun terus terang mendapatkan informasi pada saat Komisi 1 sebelum berangkat ke provinsi ya. Hanya hasil dari provinsi seperti apa, saya belum mendapatkan informasi itu dari Komisi 1. Baik, terus kaitan dengan Giring Mukti ini gimana, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, dengan Giring Mukti itu alhamdulillah dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Majalengka itu sangat intens, Pak, berkoordinasi dengan kami. Salah satu yang mereka butuh bantuan kepada kami adalah terkait dengan perhitungan kerugian negara. Dan perhitungan kerugian negara untuk desa Giring Mukti, Kecamatan Malukma itu sudah selesai dan sudah kita laporkan ke Kejaksaan. Makanya kalau memang benar bahwa kepala desa Giring Mukti sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, nah itulah dari hasil dari tindak lanjut laporan kami. Bahkan ini kan DPO malah, Pak, Giring Mukti. Nah memang yang menjadi problem sekarang, si yang bersangkutannya ini sulit ditemui ya, bahkan menjadi DPO. Nah ini menjadi PR APH. Kalau untuk antisipasi itu, Pak, biar tidak terjadi lagi seperti kasus itu, Pak. Ya, gini ya, kami itu setiap tahun melakukan yang namanya audit terhadap keuangan desa. Selain aktivitas kita melakukan audit, kita pun melakukan pembinaan pada desa. Jadi kita sampaikan aturan-aturan, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa seperti apa. Jadi sesuai fungsi kami sebagai fungsi yang memberikan peringatan dini, ya, kami sudah melakukan. Tapi memang 330 bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu ya. Itu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang taat dan patuh tentang apa yang kami sampaikan. Tapi mungkin ada juga yang istilah sudah nama malaweng gitu ya. Pada saat malaweng ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing kita ya. Baik. Terima kasih, Pak.